untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ini yang paling kalau kita sih cuma pendapatannya kan pajak ya, pajak retribusi, Pajak restoran. Jangan dinaikin, Pak. ya. Lagi susah orang. Cirebon gimana Pak? Yang Cirebon sudah, wali kotanya akan mencabut peraturan wali kota yang dibuat pada masa PJ wali kota terdahulu. Bogor mah bisa beres, kenapa Pangandaran enggak? Nolak 100%. Gimana ya, saya lihat tuh kalau ada posting TikTok, saya baca komennya, oh ini ada yang susah di sini, ada yang butuh ini di sini. Nah itu saya langsung kamu tuh baca komen yang nomor sekian, segera ambil langkah. New Bangsan People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu bolos Pakun ya mau bobo seperti biasa dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. New Yes. Santuy People. Bener-bener nih Kang Deddy Mulyadi, Haji Udin, Wandet, istilah baru sekarang Wandet. Manggil Wandet Bapak Aing, apalagi ya gubernur konten dan segala macamnya. Bener-bener menurutku mah bisa bikin sirik warga provinsi lain. Kenapa tuh? Kemarin baru anget nih ya soal yang katanya pajak Cirebon di kota Cirebon naik 1000%. Warga sudah banyak yang mulai protes nih, berpotensi bakal kejadian seperti Pati gitu ya. Kurang lebih sehari gitu ya, begitu nyampe ke Bapak Aing gitu kan. Hari ini beres. Bahkan keluar hari ini tuh ya himbauan dari Kang Deddy kepada wali kota dan bupati gitu agar selain dibatalkan tuh yang 1000% tuh ya, pokoknya kenaikan pajak dibatalkan. Terus yang nunggak sebelumnya juga dihapuskan. Jadi ayo udah bayar aja, nggak ada kenaikan, yang nunggak dihapuskan. Iya. Bonus-bonus enggak tuh, coba nih kita meluncur dulu. Cus. Ninyo, ini sangat bikin angin segar kepada warga Jawa Barat khususnya ya, dari Kang Deddy Mulyadi ini di IG-nya dengan caption free pajak bumi dan bangunan ya. Berikut ketentuan himbauan untuk bupati dan wali kota di Jawa Barat. Merdeka hatur nuhun, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang bahagia, pagi cerah, pagi penuh dengan semangat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2025 yang ke-80. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi, dan ini sifatnya himbauan untuk para bupati dan wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat, dan surat himbauannya hari ini akan diedarkan pada seluruh daerah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di Bupati Wali Kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk membangun spirit kita, beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan, dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan kepada masyarakat. Himbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti, dan semoga kita semua memiliki spirit yang sama, bahwa Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola pajak itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Merdeka. Di sini memang mau menjelaskan ada beberapa poin yang harus digarisbawahi. Poin yang pertama itu adalah perorangan untuk semua golongan gitu. Berarti itu hanya perorangan, bukan berarti perusahaan-perusahaan gitu ya. Yang perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Tidak berlaku, ini hanya untuk perorangan gitu ya. Nah, dan kedua karena kewenangannya ada di bupati dan wali kota.
Jadi begini, dari Pagub udah menghimbau, meminta, tapi balik lagi approvalnya berlaku atau tidaknya itu ada di Bupati dan Wali Kota. Iya. Jadi mungkin nextnya misalkan beberapa hari kemudian terus ada yang protes, ini gimana kok tetap yang saya, berarti itu Bupati dan Wali Kotanya tidak mengikuti himbauan dari Pak Gub ya. Iya. Nah, analisa Mamang, punten kalau salah ya, yang kemungkinan besar bakal ngikuti nih Cianjur. Iya, iya kan. Dokter Wahyu itu udah CS banget kan. Purwakarta, oh Om Jen. Iya. Terus Kabupaten Bekasi kemungkinan ya. Mang Ade. Terus sama Mas Tri, Wali Kota Bekasi. Kemungkinan nih 4 ini yang kemungkinan besar akan mengikuti himbauannya. Yang lainnya mungkin ikut juga tapi belum tapi memang belum yakin 100% karena mengingat waktu ada himbauan jangan studi tour, jangan meeting di hotel pejabat kan masih ada yang ngebantah 1-2 gitu kan. Ntar kita lihat aja ya mengikuti mana, yang nggak ngikutin mana. Nah, himbauannya udah ada nih. Kalau nggak ngikutin terus warga masyarakatnya ngamuk entah di kabupaten atau kota ya silakan gitu, silakan dihadapi warga-warganya gitu. Iya, karena terus jangan juga bilang Kang Deddy yang bohong gitu, karena kan kayak waktu kemarin juga mana yang di sini belum tuh gitu kan. Jadi kayak bohong gitu, padahal ya di sini kan himbauan tetap. Jadi keputusan mau ngikutin apa enggaknya ya di wali kota sama bupatinya. Betul. Banyak banget yang kayak gitu yang bupati wali kotanya tidak mau ngikutin himbauannya ya udah ya gimana gitu. Cuman ya empat kabupaten kota tadi itu yang menurutku kemungkinan besar bakal ngikutin gitu. Sejauh ini sih manut aja gitu karena tahu maksud dan tujuannya gitu kan. Clear. Udah pajak sehari beres. Iya. Karena karena ngerti lapangan dan tahu apa yang lagi digaungkan oleh warga masyarakat melalui sosial media. Inilah manfaat gubernur konten. Ini semalam aja di Kang Deddy nih diinterogasi nih tim wali kota Cirebon nih. Karena kan kalau KDM pengennya ini jangan sampai eskalasinya meningkat jadi lebih parah, malah lebih banyak biaya yang harus dikeluarin gitu. Langsung diinterogasi di sini nih. Mungkin Santai People udah nonton full ya juga, tapi Mama mau nge-highlight poin ini yang KDM nih bisa dibilang ya ngerti warga masyarakatnya, ceki. Play. Nah, sekarang sumber pendapatan Pak Wali Kota apa saja yang dioptimalkan? Nah, ini yang paling kalau kita sih sumber pendapatannya kan pajak ya. Pajak retribusi, Pajak hotel-restoran. Jangan dinaikin, Pak. Ya, Lagi susah orang. itu kan saya belum berbuat sesuatu untuk pajak, Pak. Tapi Belum. justru saya sekarang lagi mengkaji ulang tentang pajak-pajak dari PBB dan lain sebagainya lagi dikaji ulang. PBB gimana PBB? Tuh, jangan dinaikin Pak, lagi susah orang. Tahu gitu kondisi di lapangan ya. Saban hari, istilah orang Bekasi mah ya saban hari ke lapangan pasti paham gitu, pasti katam kondisinya. Tapi di sini balik lagi yang aku cukup lumayan kasihan kan wali kota Cirebon ini kan baru menjabat ya bareng lah sama Kang Deddy gitu kan. Jadi keputusan itu keputusan warisan gitu, di mana yang bikinnya mah nggak digeruduk sama netizen. Yang netizen lihat mah yang sekarang yang menjabat ya Anda apa nih Anda bisa lakukan gitu. Tapi untungnya singkat cerita dari video ini akhirnya dihapus ya, dibatalkan ya, dikejar sih secepat mungkin, tapi paling lama 2026 baru bisa aktif gitu, yang sebelumnya udah dibatalkan gitu. Dari mana sih urgensinya gitu ya? Dari mana coba lihat aku mah. PBB memang kemarin memang di 2024 itu ada kenaikan yang signifikan, Pak. Kenaikan pendapatan apa PBB-nya dinaikin? PBB-nya dinaikin, Pak. 2024. Bukan zaman Bapak? Bukan, Pak. Oh, jadi sebelum Bapak jadi wali kota, PBB-nya sudah dinaikin? Iya. Oh, siapa yang bikin kenaikan PBB waktu itu? Dulu Pak siapa? PJ wali kota? PJ. Oh, yang naikin PJ wali kota? Iya, PJ-nya siapa sih? Pak Agus, Pak Agus tapi Mulia. sebelum Pak Agus itu Pak Wali Kota yang lama kan Pak? Masih Pak Ajis. 2023 ya. Pak Ajis. Oh, Pak Ajis wali kota yang lama naikin PBB. Kan itu diterapkannya di 2024 tapi perencanaannya kan di 2023. Oh, gitu. Oh, di perencanaannya di 2023. Oh, itu diteken kenaikan PBB-nya zaman siapa? Tekannya Bu Eti ya, masalah. Ya, zaman SK Wali Kota. Oh, Pak PJ. Pak Wali PJ, Kotanya PJ. Pak PJ ditaikin. Soalnya sekarang lagi santer kenaikan PBB, Iya. ribut.
Iya Pak. Berlakunya sekarang 2024 sudah berlaku, Iya. sudah berjalan, Sudah selesai Pak. udah selesai, sudah ada pembayaran. Oh, jadi bukan zaman Pak Wali sekarang. Bukan Pak. Nah terus kemudian kalau muncul kemudian sekarang tuh ada juga tuh agak rame. Ya. 1000% katanya. Kenaikan 1000%. Kemudian pokoknya warga mau protes nih sama wali kota baru. Iya. Yang benernya gimana sih? Jadi gini Pak, dari 2024 memang ada 1.100 sekian persen lah Pak. Naik. Naik. Tuh naik pendapatannya, naik Dinaikkan pajaknya Pak. nilainya, nilai pajaknya. Iya. DOP ya Pak. Tapi di tahun 2025 ini kan ada stimulus ya. 2024 Ada juga Jadi, stimulus ya. Izin Pak, Iya, sebetulnya dari 2023 itu kan ada kenaikan target Pak dari 35 miliar ke 70 miliar. Nah, Berarti naik 100%. ya, otomatis kan cari potensi Pak. Ada Nah, ini yang nge-triggernya kenaikan target dari pusat, target pendapatan yang naikinnya bagian apa, Mamang kurang tahu. Santuy People mungkin bisa sambil bahas-bahas di komen, sambil info-info entah kementerian ini, entah dari apa gitu yang sehingga menaikkan target pendapatan. Iya. Nah, mungkin dari Pemkotnya kayak nggak mau pusing, ya udah PBB aja kita dongkrak gitu biar Iya. mencapai gitu. Jadi 100%, ya benar, 100% tapi sih. ngebebanin Iya. gitu. Kalau point of view Kang Deddy, Om Jen dan Terwahyu gitu ya dinaikin potensinya dengan bikin ya udah dibikin desa wisata gitu kan, terus dibuka yang kayak kerjasama yang di Cianjur itu yang buat kebun teh gitu Iya, kan. iya, iya. Ya memang lebih pusing gitu, lebih simpel ya udah pajakin aja gitu. Tolong lah. Jadi ketahuan nih triggernya nih. Ini enak nih ngurut nih. Iya. Oh, triggernya 2023. Nah, siapa nih 2023 yang memutuskan menaikkan targetnya gitu sehingga Pemkot nggak mau pusing, nge-push. Tolong lah. Ini kayak ini ketahuan nih. Urutin pelan-pelan. Nah, ini singkat cerita akhirnya ditahan, diusahakan akan dihapus tuh kenaikan 1000%-nya, clear ya harusnya ya. Nah, kenapa bisa secepat ini sih Jawa Barat itu? Kenapa ya kok bisa secepat ini prosesnya? Balik lagi karena gubernurnya gubernur konten itu yang tahu update permasalahan, yang bermain sosmed. Ini juga disampaikan kok semalam nih di podcastnya nih masih hangat nih meluncur. Cus. Nih ya semalam Mamang udah nonton fullnya dari Akbar Faisal Uncensored ya, yang judulnya Tangis Demul Pecah Jabar tertinggal 20 tahun lawan buzzer dan elit politik kejar ketertinggalan nih di menit 54:18 nih yang sering dilakukan Kang Deddy ceki-ceki. Play. Pertanyaan pada bagian ini sebenarnya itu gini, ada nggak yang banyak datang pada Anda? Saya lihat sih ya, saya nggak perlu menyebut namanya ya, termasuk seseorang yang tambahnya lagi viral itu. Banyak nggak yang datang pada Anda? Gimana sih caranya untuk memerintah atau memimpin daerah dengan cara seperti Anda itu? Ada yang banyak nanya nggak? Ya ada sih nanya ngobrol. Saya bilang selalu nanya ke Kang Deddy konsultannya siapa, nggak punya. Kang Deddy tim ahlinya nggak ada. Sampai mana layar digitalnya yang ada gambar-gambar peta, nggak punya. Saya bilang saya mah cuma pakai HP doang. Saya bilang gitu. Ini nih gimana ya, saya lihat tuh kalau ada posting TikTok, saya baca komennya. Oh ini ada yang susah di sini, ada yang butuh ini di sini. Nah itu saya langsung kamu tuh baca komen yang nomor sekian, segera ambil langkah. Gitu saya. Dan itu banyak kan saya menggunakan staf-staf pribadi saya. Kamu pergi ke sana jemput orang sakit ya. Kamu ambulannya jalan ke sana ya. Kamu ke sana ya. Nah, kemudian nanti teman-teman Pemda provinsi itu saya paling alokasi nolong ini ada enggak? Alokasi nolong ini ada enggak? Ada Pak. Kalau enggak ada aku beresin. Saya lalu begitu. Itu manfaat gubernur konten. Makanya kemarin yang teman-teman warga Jabar yang ada di Batam gitu yang nggak bisa pulang, kok bisa cepet banget diprosesnya gitu kan. Ya itu tadi Kang Deddy bilang, saya suka bacain komen. Nah netizen tuh banyak yang suka ngedorong di komen, Pak tolong bantu si ini, Pak tolong bantu si ini. Di follow up lah ke timnya gitu. Timnya coba tolong cek nih yang dari netizen info bener apa enggak. Kalau bener ya follow up. Kalau udah di follow up, cross check ke, makanya Kang Deddy bilang kan suka nanya dari daerah mana, biar nanti nanya ke Pemkap atau Pemkotnya ada nggak buat ngeberes ini. Kalau nggak ada saya take over gitu kan jelas. Manfaat gubernur konten. Dan Kang Deddy suka bacain komen. Hati-hati Iro, tolonglah. Berarti bener ya nih yang kayak gini sampelnya
sumpah Mamang yang sering radar aja kadang kecolongan. Ini dapet nih sosok Dahlan as driver di Bekasi jadi pembersih kolong rel setelah kecelakaan tidak dapat gaji. Dapat ke radarnya Kang Deddy, langsung diberesin nih audionya sambil Mamang mute ya, sambil kita ngobrol. Langsung dapet nih. Ini kan balik lagi karena teman-teman netizen bahu membahu nge-push di komen. Pak Gubernurnya dia tahu ya cara berkomunikasi warganya melalui dunia maya itu lewat komen atau lewat VT. Ya, akhirnya makanya dia suka proaktif lihat VT, bacain komen gitu. Masuklah. Inilah manfaat gubernur konten. Makanya sebenarnya kalau ditanya rasanya gimana sih kok cepet banget? Ya sebenarnya kan ya aktif aja gitu kan. Teman-teman netizen juga aktif kok, ngasih info, ngedorongin gitu kan, info-info gitu. Iya. Manfaat kan gubernur konten. Dan juga mendengar keluhan-keluhan. Iya, terus juga tadi kan Bang Akbar Faisal sempet ya dia tahu lah ada ya banyak beberapa ya mungkin dari kacamata publik terkesan berseberangan, tapi minta saran juga ke Kang Deddy, ini gimana sih mengolah sosmed gitu. Iyalah biasa gitu, diceng-cengin tapi ujung-ujungnya diikutin juga karena ya tepat gitu. Cepat ini teh prosesnya. Dan itu banyak kan saya menggunakan staf-staf pribadi saya. Kamu pergi ke sana jemput orang sakit ya. Kamu ambulannya jalan ke sana ya. Kamu ke sana ya. Nah kemudian nanti teman-teman Pemda provinsi itu saya paling alokasi nolong ini ada enggak? Alokasi nolong ini ada enggak? Ada Pak. Kalau enggak ada aku beresin. Saya lalu begitu. Seandainya saya warga Jawa Barat dan tinggal di Bandung atau di salah satu kabupaten di Jawa Barat, meskipun tadi saya katakan saya punya tempat kecil di daerah Anda itu, ada satu yang saya bayangkan sebenarnya untuk dilakukan. Berbicara dengan Anda, menggali apa yang Anda lakukan, yang bagus kita ambil, yang kira-kira layak dan logik diambil, dan itu kemudian dibuat dalam sebuah silabus atau program. Anda berpikir nggak kalau itu ada yang melakukannya, Anda bisa tawarkan kepada Presiden untuk menjadi sebuah model KDM untuk yang lainnya. Sebab begini Pak Gubernur, Anda tidak perlu merasa risih untuk itu. Harus diakui lah, banyak daerah sekarang itu yang kebingungan bagaimana memerintah daerahnya. Iya, sebenarnya kan yang seperti ini juga orang bisa menangkap loh hari ini dari media sosial sebenarnya. Kan teman-teman, ya mungkin kepala daerah lain apabila ingin melihat kemudian mengcopy lah gitu loh, kan bebas aja tinggal dilakukan. Walaupun pada akhirnya kan banyak orang yang awalnya tidak menyukai seluruh tindakan saya lakukan, pada akhirnya terpaksa untuk melakukan kan. Itu yang ya kan karena nggak ada pilihan. Karena kalau saya sampaikan ya pilihannya cuma ini. Mau pakai pendekatan apa lagi? Ya ini, ya udah. Misalnya obat, saya nggak mau pakai obat itu pahit. Saya mau cari obat yang agak asem. Ternyata nggak nemu-nemu. Ya udah balik lagi yang pahit aja. Iya. Nggak ada opsi. Mau gimana? Mau launching aplikasi dan segala macam gitu untuk berkeluh kesah. Tapi kan butuh waktu untuk membiasakan menggunakan aplikasi itu, belum nanti ada bugnya dan segala macamnya gitu kan. Ini udah ada sosial media, manfaatin aja gitu. Iya. Yang akhirnya balik lagi yang aku track itu Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, terus Bupati Purwakarta sama Bupati Cianjur nih yang aktif juga di perkontenan, aktif juga tektokan sama warga masyarakatnya gitu. Ya boleh diledek gubernur konten pencitraan gitu ya, tapi ya faktanya komunikasi sama warganya jadi cepet gitu dan tidak ada batasan gitu. Iya. Dan akhirnya juga kan yang sempet memandang nyinyir yang ngikutin juga ya karena ya itu manfaatnya jadi cepet. Tolonglah. Ini ada lagi nih, kita kasih next nih. Cus. Ninyo dari lingkar.news ya. Deddy Mulyadi minta Bupati dan Wali Kota di Jabar hapus tunggakan PBB. Sekarang tugas netizen mantau Bupati dan Wali Kota yang nggak ngikutin himbauannya gitu, omelin aja ya. Jagi-jagi Play. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota untuk menghapus tunggakan pajak bumi dan bangunan bagi perorangan di semua golongan.
Kebijakan ini berlaku untuk tagihan tahun 2024 ke belakang, sementara PBB tahun berjalan tetap dibayar sesuai tarif sebelumnya tanpa kenaikan. Otonomi daerah dan itu kewenangan kabupaten kota mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Tetapi saya meyakini betul bahwa himbauan itu akan diikuti oleh para bupati wali kota, karena pada akhirnya ketika dilaksanakan pendapatannya itu bukan berkurang tapi bertambah. Untuk Cirebon gimana Pak? Yang Cirebon sudah wali kotanya akan mencabut peraturan wali kota yang dibuat pada masa PJ wali kota terdahulu. Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Rici Ismail yang akrab disapa JJ, menanggapi imbauan Gubernur Dedi dan mengatakan akan mengkajinya. Terkait kenaikan PBB 1000% di kota Cirebon, Dedi Mulyadi juga telah mengimbau Wali Kota Effendi Edo untuk membatalkannya. Gubernur menegaskan langkah ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak di daerah. Tuh kan, jadi gaya baru gitu. Jadi warga masyarakat khususnya dalam case ini Jabar ya, ada apa ya? Ada sedikit harapan gitu kalau misalkan ada kebijakan yang ternyata wadididau untuk masyarakat banyak gitu, bisa protes, jalurnya jelas, kita bersuara lewat sosmed biar nyampe, nanti dikaji gitu kan, dipertimbangkan begitu. Coba yang pas kemarin tuh apa namanya ya, warga Cirebon tuh begitu dilantik langsung majuin ke Kang Deddy gitu ya. Mungkin udah beres pada saat itu ya. Kan perwakilannya sendiri yang bilang kan udah ke menteri ini gitu, ke presiden dan segala macam, ke wali kota, tapi nggak disebutin nih ke KDM, berarti belum tuh ke KDM gitu. Begitu nyampe KDM sehari kan berarti kan. Kemarin pagi naik tuh kan beritanya setelah apa namanya demo di Pati gitu kan. Sorenya dipanggil wali kota, malamnya udah ada keputusan untuk diupayakan di cancel. Nah ini paginya dikasih apa namanya keringanan untuk dihapus gitu ya, tunggakan PBB khusus Jabar nih ya. Waduh, tolonglah, ini bisa bikin sirik warga provinsi lain. Kumaha tuh ieu teh Haji Udin, aya wae gebragannya Haji Udin teh. Kita kasih next ya. Cus. Nih, ini juga manfaat gubernur konten nih, jadi tahu update yang padahal nggak terlalu menonjol juga di sosmed gitu ya. Jadi di Pangandaran gitu kan, warga Pangandaran, terus ada bupatinya juga sama Bu Susi juga yang menolak KJA atau keranjang jaring apung. Jadi itu teh pantai buat wisata gitu. Ada yang surfing, main air segala macem. Jol-jol diizinin buat masang keranjang jaring apung atau kagok mau berwisata kan? Ya enggak. Nah sebelumnya sudah kayak deal-dealan nggak boleh ya, terus dapat izin. Nah ini yang lagi dipertanyakan nih, dari pusat kah, dari kementerian kah, atau dari mana gitu kan. Ini warga Pangandaran lagi bersuara menolak gitu kan. Mungkin Kang Deddy lagi nggak bisa hadir dan segala macam, ya udah via video call aja gitu langsung. Nih ceki Play. Selamat pagi. Bu Susi yang hari ini cantik sekali baju alami di Jakarta. Pak Gubernur nih menyapa kalian. Tolak KJA Bapak Aing. Tolak KJA. Tolak KJA Bapak Aing. Siap bakal. Loudspeaker Bu. Bogor mah bisa beres, kenapa Pangandaran enggak? Nolak 100%. Yang saya hormati, yang hari ini sangat hadir. Lo tadi gimana Bu? Tadi video call itu. 100% total menolak. Dan mendukung Ibu ya? Dan warga Pangandaran. Mendukung masyarakat. tuh. Nggak usah apa namanya,
kaku-kaku lah harus datang dan segala macam. Ya udah nggak sempet nih video call ya, ada apa ini yang tolak masyarakat pada menolak KJA atau keranjang jaring apung gitu kan. Masalahnya dugaanku nih usulannya pusat nih, makanya rada-rada alot nih gitu kan. Nggak tahu dari bagian yang mananya gitu yang udah mengizinkan, karena udah ada katanya beberapa gitu kan. Makanya warga protes sama Kang Deddy, ya udah gue backup gitu. Ya udah gue ikut menolak. Jadi kalau pusat tetap nge-push, yang ngebadanin gubernur nih gitu kan. Nggak bisa, ini tuh urusan wisata ekosistem, kenapa ujuk-ujuk masa nggak lucu nanti ada yang selancar, aduh ada keranjang kayak sakagok gitu. Gimana atuh ini teh manfaat gubernur konten, dia tahu update-nya gitu kan. Balik lagi tadi dia bilang baca komen, nge-follow up gitu. Terus bentrok jadwal bukan berarti nggak bisa ngasih keputusan, ya udah via video call aja. Memanfaatkan teknologi gitu. Betul. Jadi nggak nggak lama-lama ya Mang ya. Kalau harus nunggu bisa kesananya aduh lama. 2 hari 3 hari lagi. Keburu sukses nanti teh. Tolong manfaatkan. Kasih next ya. Cus. Ninyo, ini juga ada update dari GKAI ya, Cipanas yang kemarin hampir disita gitu kan, dieksekusi gitu kan, yang sekarang tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Bapak Aing. Cuma sayangnya proses negosiasi siapa yang menyumbang itu off cam. Sumpah aku pengen tahu siapa nih yang membantunya nih di balik layar tuh, benar-benar di balik layar, nggak boleh di on camin gitu ya. Nih, ucapan terima kasih dari para jemaat GKAI, ceki-ceki. Play. Sampurasun kami Jemaat Kristen Alkitab Indonesia, Jemaat Muda Cipanas, menyampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, yang sudah menyelesaikan sengketa tanah kami. Kami mengucapkan terima kasih Bapak. Kiranya Bapak terus dipelihara dalam kebaikan, kebajikan, dan panjang umur untuk boleh memimpin Jawa Barat ke depan. Demikian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini jemaat-jemaatnya teman-teman TNI semua gitu kan. Iya, aku penasaran karena kan Kang Deddy bilang ya udah nanti kita negosiasi off cam sampai beres. Masalah nanti bagaimana? Cuma aku penasaran, nggak ditayangin itu ya. Mungkin donaturnya nggak mau terinfo siapa gitu. Yang dugaan sih ada sih nama-namanya, tapi ya udahlah biarkan saja ya. Tapi ini beres, berawal dari sosmed. Ini sepertinya bebannya kayaknya copot banget ya. Kan kalau nggak salah di akunnya juga aku lihat sempat beberapa kali posting dan tidak kedorong, nggak rame gitu, tapi nggak tahu gimana ceritanya akhirnya bisa nyampe ke Bapak Aing gitu kan. Dan 1, 2, 3 harian apa 4 harian beres gitu ya, beres gitu. Yang mungkin teman-teman kita ini sebelumnya tuh kayak deg-degan, aduh masih bisa nggak nanti di sini gitu ya, sekarang udah plong, lega. Gila. Mengingatkan tanggal 20 di apa namanya katanya? Di keputusannya 20 dieksekusi gitu kan. Wah gila, H-5 sebelum eksekusi beres. Mantap. Manfaatkan gubernur konten, manfaatkan ini. Manfaat gubernur konten teh. Kasih nextnya lagi. Cus. Ninyo, ini juga ada update dari sedulur-dulur kita yang kemarin nyangkut ya di Batam gitu ya karena ditipu mandor. Ini update saat sudah di kapal ya. Semalam nih posisi lagi OTW ke Tanjung Priuk kalau nggak salah nih, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya sama rekan-rekan mau mengucapkan terima kasih kepada Abah Kingking sareng Abah Gede yang udah menyambungkan kami kepada Bapak Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, yang telah memberikan finansialnya. Kebutuhan kita di sini alhamdulillah sudah tercukupi sampai kita semua bisa pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih sekali lagi atur nuhun Gubernur kita Haji Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat istimewa. Berkat konten ya, berkat konten si akangnya mungkin gak expect nyampe gak ya, didengar gak ya, teuing mungkin dah harapan terakhir bikin aja, ternyata direspon, di follow up, diproses cepet. Semalam udah OTW gitu kan, dan di hari ini
nih nggak nanggung-nanggung begitu nyampe disiapin juga mobil jemputan, nggak kaleng-kaleng ceki-ceki. Play. Assalamualaikum. Abah Kingking, Abah Ageng, alhamdulillah abdi sedayana sareng rencangan anu ka Palabuhan atos naik travel 19 orang sedayana. Insyaallah selamat sampai tujuan. Atur nuhun atas penjemputannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kaleng-kaleng ngebantunya loh, nggak nanggung-nanggung, bener-bener sampai ke rumahnya. Iya. Makanya itu kan fungsinya Kang Deddy pengen nyari tahu ini kamu teh dari desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, bukan apa-apa, dipersiapkan nanti bener-bener sampai nih sehat selamat sampai depan rumah nih. Iya. Tah itu totalitas. Sirik nggak nih yang lain? Bikin sirik pasti, sumpah. Siapa yang expect coba? Perkara minta tolongnya lewat video itu kan viral enggak juga nggak tahu gitu. Ternyata dapat respon, nggak cuma dapat respon, dibantu. Nggak cuma dibantu ongkos doang, bener-bener dibantu semuanya, totalitas bener-bener ngebantunya. Wah ini sih bakal jadi garda terdepan Kang Deddy juga gitu, mengingat kan udah hampir dibilang udah mau putus asa, gimana duit nggak ada, diusir, mau gimana di kota orang gitu kan. Gila, mantap Kang, selamat sampai tujuan ya. Ini kita kasih nextnya. Cus. Nih, karena gubernur konten dan update banget soal di persosmedan gitu, di komen-komen, di postingan-postingan warganya, akhirnya tren seperti ini pun terbentuk gitu, lapor Pak Deddy istilahnya kan. Nah ini yang terbaru nih, ada Bapak Guru sepertinya yang melapor nih Pak, nih siswa-siswa SD di SD kita kami ajarkan untuk bercocok tanam gitu, karena kan tahu Kang Deddy seneng banget gitu kan sampai begini nih, kita lihat ceki-ceki. Play. Assalamualaikum Pak Deddy. Iya barudak nuju pepelakan Pak Deddy di pengkerin sekolah. Cina diajar pepelakan, cina diajar tatani Pak Deddy, menira resepeun kieu, alhamdulillah. Aya nu melak tomat, bawang, sengek. Aya nu melak stroberi. Aya nu melak terong, yuk Pak Deddy, mana arah tahun pisan Pak Deddy. Di sekolah. Halaman sekolah. Marak ieu mah barudak rajin Pak Deddy. Tuh. Rasa Pak Deddy. Jadi sejak dini diajarkan bercocok tanam, buat balik lagi yuk seneng yuk bercocok tanam gitu. Cuma tetap aja namanya kaum nyinyir mah selalu ada nih kayak gini. Kan ada sawah atau tempat perkebunan untuk belajar pertanian. Kok di halaman sekolah? Itu halaman sekolah untuk istirahat sejenak dan beristirahat di tempat untuk candaan bentar. Kok di halaman sekolah banyak cicing siapa tanya blok. Ya kan pasti udah ada lah tempat lapangan buat mainnya juga. Iya, ini teh nih ya. Jadi si siswa teh mengerti gitu. Karena dulu aku pernah ada kayak begini juga. Jadi kayak udah semana nih umurnya nih. Udah tumbuh, terupdate gitu. Kalau nggak tahu di sawah di mana mah nggak dapet rasanya teh, nggak dapet cicing siapa tanya naon dia aing mah goblok sih emosion wae aing mah. Jadi kelihatan kan manfaat gubernur konten. Ini seminggu. Gereja hampir disita beres, soal kenaikan pajak beres, malah dapat bonus juga gitu kan, penghapusan tunggakan gitu ya. Entah coba manfaat dalam seminggu teh ada aja gebragannya. Terus yang tadi tugas yang di Bekasi ditolong gitu, banyak yang tidak terekspos mah yang di Batam gitu, banyak. Inilah manfaat gubernur konten ya. Jadi bisa satset sew selebeo gitu ya. Bener, aduh tolonglah. Ya udahlah nyok, mungkin sekarang segini dulu aja. Besok ada update apa kita gas lagi sambil menunggu besok. Kita meluncur ke setting Super Thanks. Yo, Super Thanks kita kali ini ada 3 dari video kemarin. Yang pertama kita buka dari Kakak Saninata. Kang Deddy, sekarang di Jakarta banyak perbaikan jalan loh. Duh, bikin macet loh Kang Deddy. Oke, mantap. Dari Nyonya Gemini. Iya, pokoknya kadang mau kawal Cirebon, entah itu kota atau kabupaten. Soalnya oknum pejabatnya banyak yang makan duit. Lihat aja jalanannya. Mohon KDM cek kawal aja, nggak tahu mau bilangnya kayak mana, intinya wadidaw. Iya, teman-teman netizen juga lagi cukup lumayan fokusnya mengawal Cirebon. Terus aja speak up kalau kata Kang Deddy ya.
Lasnya dari Ayoni Maneko, naikin pajak bertahap sih nggak apa-apa meskipun masih membebani. Kalau kenaikan 1-4% per tahun masih oke lah. Ini sampai 1.000, jadi ujuk-ujuk 1.000. Apalagi kebijakan dilakukan oleh pejabat sebelumnya yang salah, pasti pejabat yang baru ya. Ibarat Bang Li lah yang membiarkan pejabat sebelumnya ketika ditindak. Iya bener itu. Makanya Kang Deddy nggak mau yang baru ini disalahin lah, bukan dia yang salah. Kenapa disalahin, makanya dibantu gitu. Ya untungnya wali kotanya juga nurut. Ya kita cabut gitu ya. Iya. Sama untuk meredakannya Kang Deddy memberikan ibaratnya hadiah penghapusan tunggakan gitu. Peace. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos paku tetap bobo dua tepi mangkok cabut dulu dan jauh.